Iran baru je serang 8 negara serentak, Dubai kena, Qatar kena, Bahrain, Kuwait semua kena, Burj Khalifa dikosongkan, flight semua dibatalkan. Dunia tengah chaos dan korang wajib tahu apa tengah jadi. Semua bermula pagi semalam, 28 Februari 2026, US dan Israel lancar serangan besar-besaran ke Iran, Operation Epic Fury, jet tempur, kapal perang, semua serentak masuk. Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita, saudara-saudara. Percaya sama saya, nobody is going to help us. Guys, Perang Dunia Ketiga resmi dibuka. Serangan demi serangan terus berlanjut di sejumlah negara, bahkan tidak hanya Iran, tapi negara-negara lain di Timur Tengah. Kita lihat di Dubai juga ada serangan, di Bahrain juga ada serangan, bahkan Qatar juga ada, teman-teman. Jadi ini perang sudah mulai skalanya itu skala global. Di Amerika Latin itu Venezuela bergejolak, teman-teman. Di Eropa, Greenland juga bergejolak. Asia Tenggara, alhamdulillah sekarang ini masih aman segini, mah. Jadi muncul sebuah pertanyaan, negara mana yang bakal jadi negara paling aman kalau misalnya Perang Dunia Ketiga terjadi? Dan menariknya, teman-teman, secara kebetulan Indonesia masuk ke dalam salah satu jajaran negara paling aman yang masih layak huni kalau misalnya terjadi perang nuklir. Jadi teman-teman yang kemarin mungkin gusar, panik, ya takut kalau misalnya Indonesia nanti kena serangan nuklir, tidak usah terlalu khawatir karena rupa-rupanya menurut para pengamat, Indonesia itu akan jadi salah satu negara yang akan tetap ada setelah Perang Dunia Ketiga. Bahkan mungkin nanti di perang besar akhir zaman Indonesia tetap ada. Nah, jadi tidak usah kita panik atau kabur ke luar negeri, bahkan kabur ke negara-negara maju, karena setelah diteliti, negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia malah jadi negara yang paling tidak aman. Negara dengan kekuatan nuklir terkuat seperti Rusia, Amerika, negara-negara Eropa malah jadi negara yang paling rentan, paling berbahaya. Kok bisa ya? Nah, ini bakal menarik teman-teman untuk kita simak. Karena itu, tanpa panjang lebar, mending kita langsung simak informasi selengkapnya. Iran mengancam kamikaze. Iran baru je serang 8 negara serentak, Dubai kena, Qatar kena, Bahrain, Kuwait semua kena, Burj Khalifa dikosongkan, flight semua dibatalkan. Dunia tengah chaos dan korang wajib tahu apa tengah jadi. Semua bermula pagi semalam, 28 Februari 2026, US dan Israel lancar serangan besar-besaran ke Iran, Operation Epic Fury, jet tempur, kapal perang, semua serentak masuk. Netanyahu cakap selagi diperlukan. Dan Iran tak duduk diam. Pejabat Khamenei kena, ibu pejabat IRGC kena, tapak nuklear kena, serangan berlaku waktu pagi, jutaan rakyat tengah ke sekolah dan kerja. Satu sekolah perempuan di Minab kena bom. Lebih 50 terbunuh. Ini serangan total korang. Dalam beberapa jam, Iran balas serang 8 negara, Israel darurat di Isytihar, pangkalan udara Kuwait diserang, markas US Navy Bahrain kena, Dubai dan Abu Dhabi terus kena. IRGC keluar satu statement je, tiada garis merah lagi. Korang ramai ada family kerja sana, semua flight DXB digantung, Burj Khalifa dikosongkan. Satu warga negara Pakistan dah maut kena serpihan misail. UAE dah cakap, kami berhak penuh untuk bertindak balas.
Kalau ada saudara korang sana, cek sekarang. Part pelik, sebelum bom jatuh, rundingan tengah jalan. Menteri Luar Oman kata kemajuan besar dicapai. Beberapa jam lepas tu, bom dah jatuh. Trump cakap, bila kami selesai, ambil alih kerajaan korang. Rundingan tu dari awal cuma untuk beli masa. Selat Hormuz, 20 juta tong minyak lalu sini setiap hari. 20% bekalan minyak dunia, syarikat besar dah stop hantar kapal. Kalau laluan ni tutup lama, harga minyak meletup dan itu affect semua orang, termasuk korang. Pasaran Isnin bersedia untuk volatile, minyak dijangka melompat ke $80 sampai $100. Emas naik, dolar US menguat. Tapi saham global, sell-off besar, best case perang singkat, market recover. Worst case, berminggu, jauh lebih teruk. Kita jauh. Salah. Minyak naik, kos hidup naik. Ringgit boleh lemah, bursa boleh ikut sell-off. Emas, good news. Kalau dah pegang, kripto boleh swing kuat dua arah. Ini bukan masa panik. Ini masa untuk faham supaya buat keputusan yang betul. 4 benda korang pantau. 1. Selat Hormuz ditutup atau tidak? 2. Berapa lama konflik ni? 3. China dan Russia, reaksi mereka game changer. 4. Pasaran Isnin, set alarm korang. Daus akan terus update. Follow at DausDK37. Faham dulu, baru bergerak. Not financial advice. DYOR. Kalau misalnya Perang Dunia III terjadi, negara mana yang paling aman? Surprisingly, Indonesia masuk listnya. Tapi sebelum ini semua terjadi ya, ada survei Global Foresight 2025. 40% orang tuh ngeprediksi 2035 yang bisa dibilang nentuin World War III. Jadi di sini orang udah mulai panik nih. Apa yang harus gue lakuin? Menurut Daily Mail, kita Indonesia ya, salah satu negara paling aman kalau World War III terjadi. Nah pertanyaannya kok bisa? Jawabannya, kita harus berterima kasih sama Pak Soekarno. Ada kemungkinan selamat karena pandangan politik kita itu bebas aktif. Bikin kalau misalnya ada konflik dunia, potensi kena ke kita tuh jauh lebih kecil. Nah tapi itu dari segi keamanan. Kalau menurut IMF, deglobalisasi bisa terjadi kalau ada konflik global kayak gini. Perekonomian negara besar itu bakal turun drastis. Amerika bisa ngalamin nurun 2-3% GDP-nya. Sedangkan China tuh bahkan lebih parah loh, sekitar 3-4%. Walaupun kita aman secara tensi politik, tantangan negara berkembang kayak kita secara ekonomi itu berat banget. Worst case skenario-nya, semua harga naik, investasi mandek, lapangan pekerjaan jadi kehambat. Makanya mau apapun situasinya, tetap dukunglah deeskalasi perang. Dan news-news kayak gini jangan diabaikan, karena itu artinya sinyal buat kita siapin worst case skenario. Dari investasi yang stabil sampai kesiapan dana darurat. Tapi gue mau tahu perspektif kalian deh. World War III, berapa persen kemungkinan itu bakal terjadi? Dan kalau iya, sekarang kalian siapin apa? Ya, kita mengerti semua. Kalau kita sungguh-sungguh mau non-blok, kalau kita sungguh-sungguh mau tidak terlibat dalam fakta, kalau kita sungguh-sungguh mau bersahabat sama semua, berarti kita sendiri. Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita, saudara-saudara. Percaya sama saya, nobody is going to help us. Karena itu dari awal Bung Karno mengatakan kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Panglima Besar kita yang pertama, Panglima Besar Sudirman mengajarkan kepada kita, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara, dengan segala hormat kepada para pakar yang pandai dan pintar, yang punya banyak gelar, saya hormati mereka. Tapi dunia ini adalah keadaan nyata, bukan keadaan ideal. Saya selalu mengingatkan, mengajarkan, yang berlaku di dunia ini sekarang adalah yang kuat akan berbuat apa yang mereka kehendaki. Yang lemah akan menderita. Itu yang kita lihat hari ini. Kita lihat di mana-mana. Jadi saudara-saudara, tugas saya sebagai presiden, sebagai pemegang kepercayaan rakyat yang disumpah, saya harus menjaga bangsa ini. Saya harus menjaga rakyat ini. Kadang-kadang gampang untuk kita bilang, gampang kita ngomong. Tapi kadang-kadang tidak gampang untuk dilaksanakan. Kadang-kadang hati kita bergejolak. Tapi kita harus
senyum. Karena kita sudah memilih akan baik sama semua. Untuk melindungi rakyat kita. Kita tidak bisa emosional. Kita tidak bisa terlalu idealis. Karena yang berlaku adalah dunia nyata, saudara-saudara. Karena kita tidak mau perang, kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena Indonesia, Nusantara kita, semua pulau-pulau kita adalah kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Karena inilah negara-negara Eropa ratusan tahun ke kita. Negara-negara di utara ke kita. Mereka ke kita ratusan tahun. Belanda, Portugis, Spanyol, Prancis, Inggris, Jepang, Mongol. Mereka ke sini bukan untuk wisata. Mereka pertama datang mau dagang. Karena bangsa kita baik, kita nih, genetika kita nih baik, ya kan? Kita suka dengan tamu. Benar? Suka dengan tamu. Semua suku, kalau kedatangan tamu, diterima dengan baik. Walaupun rakyat kita miskin, tamu datang diterima dengan baik. Kalau hanya bisa kasih nasi pakai garam, itu dikasih. Presiden Singapura yang sekarang pernah cerita sama saya, waktu dia masa muda, dia sama istrinya keliling di Sumatera, di Sulawesi Selatan. Karena waktu masih muda, mereka apa itu? Backpacker ya. Backpacking. Jadi naik bus, numpang. Satu saat di tengah sawah, hujan badai, mereka kesasar. Tahu-tahu ketemu anak kecil membawa mereka ke rumah orang tuanya. Mungkin di Sulawesi Selatan, saya tidak tahu namanya apa, dukuh, ya, hanya kelompok 4-5 rumah. Diajak ke dalam, ketemu orang tuanya, ternyata ini Presiden Singapura cerita sama saya. Dia begini, saya tidak bisa lupa rakyatmu. Kami diajak duduk, mereka sangat-sangat miskin. Kami lihat dia hanya makan nasi sama lauknya pisang. Bapak, ibu, 2 anak, 2 tamu. 1 apa itu? 1 tampang beras, nasi dengan pisang. Itu dibagi ke tamu dulu. Ini sifat bangsa kita. Saya mengalami sebagai perwira muda, prajurit muda, rakyat kita di mana-mana keluar memberi sesuatu yang bagi mereka sangat susah. Ini cerita Presiden Singapura 30 tahun yang lalu. Sekarang rakyat kita masih banyak yang hanya makan nasi. Mungkin dengan daun singkong, mungkin hanya dengan garam. Saudara-saudara sekalian, karena itu kita hormati semua pendahulu, tapi kita harus faham bahwa kita masih menghadapi kesulitan. Kita masih menghadapi tantangan.
kita masih menghadapi kekurangan. Kita tahu bahwa rakyat kita masih banyak yang mengalami kesulitan hidup. Ya, teman-teman, sudah kita simak ya penjelasan demi penjelasan dari banyak sekali ini konten kreator juga yang menyebut bahwa Indonesia alhamdulillah jadi salah satu negara yang paling aman. Ada juga Swiss yang memang banyak sekali negara-negara dunia yang menyimpan emas, menyimpan uang, harta berharga di Swiss. Nah, terlepas dari negara-negara tersebut, teman-teman, ya kita patut bersyukur ya kita tidak menjadi target langsung dari Amerika ataupun negara-negara Eropa baik atau ya China dan juga Rusia. Indonesia itu ibarat negara yang penting ya sampai tidak boleh disentuh oleh negara lain. Dan mudah-mudahan ya janji Donald Trump untuk tidak melawan, tidak mengusik Indonesia ditepati. Dan Pak Prabowo pun makin piawai lah memainkan perannya di geopolitik yang makin panas ini. Kita bakal terus kawal teman-teman. Ini jalannya Perang Dunia Ketiga, apakah akan sampai ke Asia Tenggara dan juga ke Indonesia? Karena itu persiapkanlah, minimal kita bersiap diri-diri kita, siapkan tabungan Anda, ya, baik itu uang cash ataupun mungkin investasi yang stabil, siapkan diri-diri kita, jangan sampai nanti saat Perang Dunia Ketiga, kantong kita kosong, nggak ada makanan, stok makanan nggak punya kita. Jangan sampai nanti malah huru-hara juga, kita repot kan. Jadi mending kita bersiap lah, lebih baik bersiap dari sekarang daripada kaget nanti ketika ya perang dunia makin meluas. Oke, thank you teman-teman. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.